itu juga menjadi tanda tanya gitu ya, kenapa sama seperti hal petrol tadi, mengapa di awal menjadi tema kampanye beliau, begitu dilakukan kok seperti menegur gitu. Sekarang juga sama kan, itu membersihkan mafia kan tema kampanye beliau. Nah ketika bertemu kasus ini kok bukannya di appraise atau dihargai gitu, tapi malah ya marah kan sebetulnya, marah. Nah ketika presiden menutup, kemudian beliau rupanya ingat tentang apa yang saya katakan. Tadi siapa yang bicara mengenai bagaimana nata timnya gitu? Ya saya angkat tangan lah, saya Pak Presiden gitu. Presiden mengatakan, oh saudara pengadu gitu. Jadi seluruh ruangan tuh riuh udah. Rupanya Presiden ingat predikat saya sebagai saudara pengadu gitu. Dan saya ingin sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak Joko Widodo, Pak Presiden, kami sebagai warga negara sungguh ingin melihat Bapak itu selesai dengan husnul khotimah, dengan muka tegak, tidak meninggalkan persoalan, dan karena itu akan baik apabila betul-betul pemilu 2024 itu beliau stay away. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang bersama salah satu mentor utama saya, mentornya Indonesia juga, ya. Teman makan siangnya presiden dulu, Pak Sudirman Said. Lagi ketop lagi gara-gara beberapa pernyataan tentang presiden yang katanya suka marah-marah. Oh, suka marah-marah, Pak. Soalnya udah 2 orang dengan marah-marah katanya. Enggak lah, enggak suka, tidak bisa disebut suka marah-marah kan. Pada keseluruhannya kan beliau ini orang yang soft spoken ya, santun gitu, nggak meledak-ledak. Cuman mungkin sekali-sekali aja, dan kebetulan saya pernah ya 1-2 kali ada. Yang perlu menjadi catatan kita adalah kemarahan yang berkaitan sama hajat publik, gitu aja. Kalau yang lain-lain namanya manusia kan ya marah, ya sedih, ya ketawa, itu biasa aja. Kan kalau bicara tentang kinerja Sudirman Said kan one of the best ya. Tapi kan ada kata yang ya, kalau saya tadi saya ngomong. Ada yang Tapi kan ada 3 tuh seingat saya tuh ya, mercusuarnya Sudirman Said lah yang membuat namanya dia ini diperbincangan orang gitu. Yang pertama apa namanya? Saya tiba-tiba lupa tuh Pak, yang Singapura itu Pak. Perusahaan apa namanya? Petral. Oh, Petral. Terus pembubaran Petral. Ya, terus kemudian Papa minta saham, kemudian yang ketiga ini kalau saya tidak salah Masela ya Pak ya. Nah ini kan tiga-tiganya ini kan punya cerita nih Pak. Iya. Gosipnya Petral itu ternyata presiden katanya nggak suka dibubarin, jadi kemudian dimarahin. Terus Papa minta saham juga dimarahin, Masela juga dimarahin, akhirnya lulus gitu. Jadi gimana tuh cerita aslinya tuh Pak? Yang Petral dulu lah. Nggak persis begitu sih. Nggak begitu ya. Saya tidak tahu apakah 3 itu catatan keberhasilan atau kegagalan gitu. Soal Petral dulu ya. Petral ini kan, keberadaan Petral itu identik dengan yang disebut sebagai istilah mafia migas, karena di situ sebetulnya tempat bersemayamnya fungsi perantara yang membebani ongkos BBM kita lah, ongkos migas kita, energi kita gitu. Dan itu sebetulnya sudah dikemukakan
oleh Pak Joko Widodo pada waktu kampanye kan, yang kita ingat tuh antara lain mau menyelesaikan mafia migas gitu. Jadi kalau boleh sedikit bercerita, pada waktu saya pertama kali dipanggil beliau 26 Oktober 2014, salah satu yang dibicarakan ya soal mafia itu dan bertanya secara spesifik bagaimana mengatasi mafia itu. Dan salah satu jawaban saya pada waktu itu, Pak, ini energi ini bukan soal teknis semata-mata, tentu ada teknisnya karena menyangkut teknologi, menyangkut aspek-aspek pengetahuan yang cukup, disiplin ilmunya kan cukup kuat ya. Tapi menurut saya katakan di dalam pertemuan itu lebih kepada soal kelurusan arah dari pimpinan negara mau kemana gitu. Kenapa saya katakan itu? Karena kalau itu dikerjakan suatu ketika akan ada yang datang kepada presiden atau pimpinan tertinggi dan ya anulah istilahnya itu dalam bahasa manajemen perubahan pushback, akan memukul ulang apa yang sedang dikerjakan. Setiap pekerjaan pembenahan pasti ada resiko begitu. Nah, karena itu ketika akhirnya memang saya dipercaya menjadi menteri, dibentuklah tim reformasi tata kelola, ketuanya Bang Faisal Basri. Orang pada angkat tangan ikut bergabung lah, saya bisa partisipasi dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah, salah satu agendanya ya tadi mengaudit Petran, dan itu sejalan dengan arahan kampanyenya Pak Presiden kan. Nah, tapi di tengah-tengah proses itu tiba-tiba saya dipanggil. Dia ini Pak Faisal? Enggak, saya dipanggil oleh Presiden. Tadi kan mau meluruskan di mana ya Pak, enggak kan. Saya ditanya, ada dua menteri yang lain di situ, di ruangan itu. Kira-kira dua menteri itu diminta bicara dan memberi warning. Hati-hati soal-soal mafia ini, karena bisa jadi menekan balik ke pemerintah gitu. Dua menteri itu seperti memberi bukan peringatan ya, mewanti-wanti presiden untuk lebih berhati-hati lah soal itu. Memberikan advice kali ya? Ya, memberikan saran untuk lebih berhati-hati. Setengahnya mengarah pada sebaiknya ditunda atau sebaiknya dibatalkan dan sebagainya lah gitu. Tidak eksplisit tapi ke arahnya ke sana. Nah, saya ditanya oleh Presiden, kalau menurut Pak Menteri bagaimana? Saya sebagai Menteri SDM kan, saya mengatakan ya itu kan semua terpulang pada Bapak Presiden. Dalam hati saya kan dulu 26 Oktober saya sudah bilang bahwa akan ada orang-orang yang menyarankan untuk tidak melanjutkan proses ini kan. Sekarang kejadian dalam hati saya, tapi saya nggak ngomong. Saya katakan semua terpulang pada Pak Presiden. Cuma kalau boleh mengingatkan, agenda ini kan sudah dijanjikan pada waktu kampanye. Jadi masyarakat menunggu, dan sekarang publik sudah tahu bahwa Petra sedang diaudit, menunggu hasilnya. Jadi saya ada dalam posisi berpendirian, jangan dibatalkan, jangan ditunda, diteruskan sampai pada hasilnya disampaikan pada KPK, dan itu sudah saya lakukan. Itu sampai selesai? Sudah, auditnya selesai dan dikerjakan oleh auditor investigasi internasional, sangat baik mutunya. Kemudian laporannya sesuai dengan arahan Presiden sudah sampai ke KPK. Waktu Pak SS kan ditanya nih kembali ke Presiden, itu sesuai arahan Presiden aja gimana gitu. Nah, itu dia responnya gimana Presiden? Ya penangkapan saya ya sudah diteruskan saja gitu. Oh gitu, penangkapannya. Penangkapan saya. Jadi makanya saya teruskan dan saya kira itu dari segi pekerjaan tuntas, kemudian seperti arahannya beliau disampaikan pada KPK juga pada waktunya. Gitu. Itu satu. Papa minta saham tuh ya, itu yang paling heboh tuh soalnya. Ada video. Papa minta saham itu menurut saya sebagian besar cerita sudah ada di publik lah, dan itu bagian dari akuntabilitas saya ke masyarakat, ke rakyat gitu.
ya kembali kan background diskusi 26 Oktober kan diminta membantu presiden bersih-bersih sektor, ya. Jadi segala gangguan tentu saja diproses dengan apa, secara wajar lah gitu. Diproses sewajarnya kan. Nah, karena pada waktu itu gangguannya adalah datang dari seorang petinggi parlemen, kemudian bukan rasanya, setelah didiskusikan tuh bobotnya lebih mengarah pada aspek etika daripada hukum gitu. Ya kita sampaikan pada badan apa namanya, Dewan Mahkamah Kehormatan Dewan. MKD DPR RI, yang seluruh langkah-langkah itu sudah disampaikan juga pada Pak Presiden. Tapi kembali entah karena apa di tengah proses yang lagi riuh tadi, tiba-tiba saya dipanggil dan kalau ini ekspresinya marah betul, marah sambil mengatakan siapa nih siapa yang ada di balik ini semua gitu. Saya jelasin nggak ada, saya bahasa Jawa itu, Pak? Enggak, itu yang keduanya. Saya jelaskan dengan bahasa Indonesia bahwa ini murni tanggung jawab saya dan saya siap menerima akibat apapun karena tindakan ini, tetapi saya merasa bahwa seluruh tindakan itu sudah saya laporkan pada Pak Presiden dan Wakil Presiden tentu saja. Karena kan saya selalu kalau dipanggil Wapres, kemudian ada materi yang penting, begitu ketemu Presiden saya laporkan. Begitupun dipanggil Presiden, ada materi yang penting saya laporkan pada Wapres supaya keduanya paham dan tidak ada gap lah. Itu kebiasaan saya begitu. Karena kan atasan saya kan dua ya, Presiden dan Wakil Presiden. Nah, dijelaskan seperti itu tidak mereda, tapi malah nadanya makin tinggi. Terang-terangan saja, siapa nih yang menyuruh gitu, gitu. Saya jawab dengan bahasa Jawa tadi supaya beliau menangkap kesungguhan saya bahwa betul-betul tidak ada. Makanya saya sebut wonten Pak Presiden sambil saya jelaskan ulanglah backgroundnya segala macam. Itu juga menjadi tanda tanya gitu ya, kenapa sama seperti hal petrol tadi, mengapa di awal menjadi tema kampanye beliau, begitu dilakukan kok seperti menegur gitu. Sekarang juga sama kan, itu membersihkan mafia kan tema kampanye beliau. Nah, ketika bertemu kasus ini kok bukannya di-appraise atau dihargai gitu, tapi malah ya marah kan sebetulnya, marah. Itu ditegur marahnya itu pas MKD, Pak. Awal-awal tuh kan jauh tuh kan dari MKD ketika MKD mulai rame itu artinya perhatian masyarakat begitu tinggi ya, kemudian siang malam kan siaran TV kan gitu. Itu tapi mungkin lebih tepatnya setelah Pak Luhut wawancara di Jakarta Post, besar sekali tuh. Temanya kurang lebih saya tahu plot di belakangnya Sudirman Said itu. Dan saya nggak suka sekali, maksudnya saya sangat tidak happy dengan itu karena kenapa ngomong plot, kenapa kan dia bisa telepon nanya segala macam gitu. Tapi itu kalau dilihat wawancara Jakarta Post sekitar November pertengahan atau akhir 2015 itu kalau dibaca dengan keadaan sekarang isinya banyak sekali kebohongan gitu ya. Dan menurut saya inilah hebatnya dunia digital kan. Jejak digital nggak bisa disembunyikan dan apa namanya, ya semua hal-hal yang tidak proper akan terbuka dan mungkin sekarang dikaitkan sama tidak hanya Bagus Radio itu ya ini menambah fakta saja. Jadi orang boleh berpikir kalau seorang ketua KPK yang independen saja bisa dipanggil dimarahi, bagaimana bawahannya kan gitu kan. 26 Oktober itu sidang kabinet pertama, Pak, ya, setelah Bukan. 26 Oktober itu saya pertama kali dipanggil, yang besoknya mau diumumkan sebagai menteri. Oh, oke. 26 Oktober 2014. Sidang kabinet pertama sih 28 Oktober setelah dilantik. Waktu ditegur keras itu ada menteri lain juga? Nggak ada. Berdua aja? Hanya berdua saja di ruangan besar di istana dan tidak seperti biasanya beliau manggil bisa di ruang kerja atau di meja besar, tapi beliau di depan di ujung meja, saya di sebelahnya. Ya, kalau ini
di tengah-tengah. Jadi seperti settingnya saya mau dihadap-hadapkan gitu. Oh. Itu juga bukan apa momen biasa lah gitu. Satu lagi itu kan Masela, Pak ya. Ini udah Kalau selesai. masalah saya nggak dimarahin ya. Saya nggak marah. Minta sahamnya udah selesai. Udah. Ya. Kalau Masela nggak dimarahin. Papa minta saham ceritanya banyak sekali di media, jadi silakan aja di Google. Ya, soalnya heboh tuh. Nah, ini saya setelah Papa minta saham lagi lah. Setelah itu ada runutan omelan lagi nggak, Pak? Kan itu ditegur. Nah, ini menarik. Setelah selesai kasus, kemudian kan akhirnya sebetulnya MKD mengatakan bersalah yang bersangkutan kan. Kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri gitu. Pengadu. Saya saudara pengadu. Oh, yang bersangkutan yang mana? Yang bersangkutan si teradu kan, Oh. si ketua DPR pada waktu itu. Iya. Kemudian mengundurkan diri dan terjadilah pergantian kan. Itu kan itu Kompas satu halaman tuh. Disebut headline-nya kemenangan suara rakyat gitu. Nah, dalam waktu dekat sesudah itu ada sidang kabinet paripurna di Bogor, di Istana Bogor. Terus saya seperti dicandai tapi kayak menghargai apa yang saya lakukan gitu ya. Sampai teman-teman menteri memberi salaman, memberi selamat ya. Anda layak dapat bintang kira-kira gitu. Jadi ini mix feeling ini sebetulnya apa yang terjadi? Iya, Bang. Canggih beliau itu. Ya begitulah. Oh, Begitulah. tapi jadi justru setelah itu nggak dimarahin, tapi seolah-olah tuh memang bukan seolah-olah ya. Menurut saya itu terbawa suasana juga mungkin saat itu. Wah, selamat ya berhasil dan lain-lain. Persisnya begini, nih. Kebetulan saya duduknya di seberangnya Pak Presiden kan, itu modelnya pakai kursi melingkar di ruang besar itu kan. Nah, waktu itu membahas efisiensi APBN, bagaimana mempercepat penyerapan segala macam. Terus para menteri dipersilakan menyampaikan apa di tempatnya masing-masing yang dikerjakan. Terus saya ngambil kesempatan sharing mengenai bagaimana menata tim, bagaimana kita melototi APBN sebulan 2 kali gitu. Dan akhirnya alhamdulillah ada penyerapan lebih tinggi. Nah, ketika Presiden menutup, kemudian beliau rupanya ingat tentang apa yang saya katakan. Tadi siapa yang bicara mengenai bagaimana nata tim ya gitu? Ya saya angkat tangan lah. Saya Pak Presiden gitu. Presiden mengatakan, oh saudara pengadu gitu. jadi seluruh ruangan tuh riuh udah. Rupanya Presiden ingat predikat saya sebagai saudara pengadu gitu. Jadi memang ini dalam hal itu mixed feeling. Ingat juga tuh Mas, pada waktu di MKD sedang ada persiapan vonis, itu Presiden mengundang para pelawak loh. Coba dicek lagi di Google ya. Di istana. Di sana ada Butet, ada Cak Lontong, seniman lah ya. Seniman, pokoknya itu ruangan itu digambarkan penuh ketawa-ketawa gitu. Penuh ketawa-ketawa. Jadi ini juga waktu itu kami yang di SDM yang sedang menghadapi pertarungan ini bertanya gitu, sebetulnya apa ya pesan yang mau disampaikan? Apakah tindakan saya ini bodoh sehingga diketawain gitu? Tapi kan gini ya, untuk menutup cerita Papa minta saham ini, seorang aktivis itu kan tidak ada kewenangan saja, itu kepingin meluruskan sesuatu kan, bikin institusi lah, bikin gerakan, bikin demo barangkali, bikin spanduk. Nah, saya sebagai orang berlatar belakang aktivis, pernah jadi pegawai negeri di PPKP, pernah jadi auditor, dapat kewenangan dan diberi tugas khusus oleh Presiden untuk meluruskan tadi soal mafia segala macam. Ya sudah, kita gas kencang gitu. Jadi saya tidak ada no regret lah, meskipun ujungnya barangkali harus lulus dipercepat ya gitu. Ya. Tapi itu bagian dari konsekuensi dari pilihan-pilihan sikap, dan saya kira saya bersyukur melalui tahap periode itu dengan baik lah gitu. Kalau Masela nggak ada masalah, Pak?
Masalah itu adalah masalah hanya tidak ada ketegangannya boleh dibilang. Perdebatannya kan offshore. Ya, perdebatannya, dan itu kan sebenarnya perdebatan teknis saja kan. Ya. Saya tidak tahu background politiknya, tapi dan saya bertahan pada argumen teknis, argumen profesional. Karena apa? Karena saya penanggung jawab fungsi sektor gitu. Karena saya punya dirjen migas yang juga profesional, punya SKK migas yang profesional, dan usulan mengenai dibangun di offshore itu usulan dari tahun 2008. Udah lama ya. Udah lama, dilanjutkan dengan kajian baru hanya semata-mata karena ditemukan cadangan baru yang jumlahnya hampir 2 kali lipat. Jadi secara metode kerja tidak berubah. Nah, begitupun ketika Presiden mengatakan tunda dulu keputusannya, kalau perlu dikaji, kita sudah kaji ulang dan sama hasilnya tetap di offshore. Dan itu pertimbangannya baik teknis maupun komersial, karena selisih antara membangun di darat dan laut itu lumayan besar selisihnya. Jadi, nah sayangnya pada waktu itu diputuskan di onshore, dibangun di darat, dan terbukti keputusan itu salah kan, salah dan merugikan. Merugikan waktu, merugikan pasokan gas yang harusnya sudah lebih besar, tapi juga merugikan pendapatan negara karena harusnya kan mulai tahun 2024 atau 2023 itu sudah mulai produksi. Nah sekarang proyek itu kan diam selama berapa tahun? Harusnya kita putuskan 2014, sekarang sudah menjelang 10 tahun. Itu kerugian besar yang diakibatkan oleh keputusan yang tidak didasari oleh sains, oleh kajian-kajian ilmiah. Ya kita merasakan ini semua. Kalau mau dipersoalkan juga bisa tuh kerugian itu siapa yang menimbulkan itu. Nah ini terakhir Pak, itu cerita makan siang bersama Presiden tuh, sampai ada istilah Dirman ini temannya makan siangnya Presiden. Itu jangan-jangan kelas akselerasi itu Pak, jangan-jangan. Itu hoax itu. Nggak, saya pikir kelas akselerasi itu makanya cepat lulus. Ada 1-2 menteri yang bercanda pada waktu itu, karena memang di awal-awal beberapa kali saya diundang makan berdua gitu ya, atau kalaupun tidak makan diundang ke Wisma Negara. Untuk saya selalu setiap bertemu Presiden pasti bercerita mengenai sektor saya, karena itulah tanggung jawab saya kan. Tapi di beberapa kesempatan Presiden bertanya hal lain, hal politik, hal orang, hal bagaimana situasi keseluruhan segala macam. Ya wajar kan menteri itu kan jumlahnya 34. Kalau Presiden bertanya pada menterinya cross sektoral biasa aja, dan saya kalau ditanya, kalau saya tahu saya jawab, kalau enggak saya bilang saya nggak tahu Pak Presiden. Pak itu ya, kan kalau lulus itu suka ditelepon nggak sih sama pengganti Pak Dirman ini gimana gitu, gimana, kan penggantinya Bapak ada beberapa tuh, bahkan kisruh tuh setelah tidak selalu begitu. Saya banyak mengalami pindah kerja menjadi pengganti maupun yang diganti gitu ya. Kalau pekerjaan murni profesional biasanya begitu, ada apa-apa ya saling konsultasi. Kalau di SDM dulu saya rintis pertemuan-pertemuan dengan para mantan menteri, karena kan cerita di SDM itu selalu seru tuh ya. Pergantian itu sering sekali gitu, dan tidak semuanya berjalan mulus dalam artian seperti ada kesan mau menyingkirkan yang lama itu ada. Nah, apakah itu masih dipanggil? Ya, tentu kita menghormati yang ditunjuk belakangan gitu. Karena yang ditunjuk belakangan waktu itu malah kontroversi kan Pak. Tapi memang pengganti saya waktu itu adalah diketahui berwarga negara asing. Dan itu oleh para ahli hukum tata negara itu dianggap sebagai pelanggaran konstitusi kan, pelanggaran undang-undang. Jadi, tapi kan saya nggak boleh bicara itu. Saya hanya mendengar dari kolega-kolega saya yang masih di kabinet pada waktu itu betapa repotnya mencari justifikasi, dan akhirnya tidak ketemu, dan akhirnya harus berhenti juga. Jadi memang ya itu dinamika di kabinet lah. Tapi yang saya boleh saya sampaikan sebagai penutup adalah energi ini faktor yang sangat sektor yang sangat penting ya, dan bisa menjadi penentu perjalanan ekonomi kita karena nilai investasinya besar sekali, tapi juga dampak pada perekonomian juga cukup signifikan. Jadi karena itu sebetulnya
kalau nanti kita punya pemimpin baru itu, salah satu pesannya kepada pemimpin baru nanti adalah siapapun itu yang dipilih gitu. Bahwa ada sektor-sektor yang dikurangi bobot politiknya. Oh. Antara lain energi ini gitu. Karena kalau terus-menerus bobot politik mewarnai sektor energi emang nggak kemana-mana. Nah itu yang saya berharap presiden baru ya tentu saja saya sampaikan pada Pak Anies sekarang ini karena saya bantu Pak Anies. Itu mungkin Mas, jadi Ya. gitu Misalnya ketemu Pak Jokowi, itu apa yang ingin disampaikan Pak? Saya Dalam waktu dekat. sekarang ini. Sekarang ini. Kalau saya tiba-tiba dipanggil nih gitu ya, saya akan menyampaikan pesan yang selama ini terus saya ulang-ulang. Indonesia butuh yang namanya President's Club. Para mantan presiden yang punya wibawa di depan masyarakat, kemudian mereka berkumpul dalam satu klub, ketemu sekali-sekali untuk mendiskusikan masalah-masalah negara. Dan saya ingin sampaikan pada Pak Jokowi, Pak Joko Widodo, Bapak Presiden, kami sebagai warga negara sungguh ingin melihat Bapak itu selesai dengan husnul khotimah, dengan muka tegak, tidak meninggalkan persoalan, dan karena itu akan baik apabila betul-betul pemilu 2024 itu beliau stay away, berjarak gitu ya. Saya pikir kan putranya sudah jadi calon wakil presiden, itu persoalan besarnya kan. Tapi siapa tahu di bulan-bulan terakhir menuju pada pemilu dan sesudahnya itu ada kesadaran seperti itu. Itu kalau saya ketemu saya akan sampaikan itu. Oke. Gitu jadi teman-teman, ini maaf ya, ini podcast yang serius sekali. Mungkin kali ketawanya. Oh biasanya bercandaan ya? Enggak, bukan bercanda, banyak cuawa. Tapi nggak bisa begitu lah kalau sama Pak Dirman. Terima kasih Pak Dirman. Pak Dirman ini baru saja mengeluarkan buku antologi kewajaran yang kedua, Bergerak dengan Kewajaran, Pak. Ya. Jadi nanti kalau mau tahu bukunya ya kontak Pak Dirman lah. Boleh nanti dikirim. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hen.